Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihanatus Suleha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 3B YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya akan diawasi dan ditemani dengan adik saya yang bernama Siti Nurhasana. Kali ini saya akan membacakan 7 buah hadis guna untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah hadis dakwah. Langsung saja saya akan membacakan hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Niat merupakan inti dari ajaran agama. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin nakihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis yang kedua yaitu tentang pilar bangun Islam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi sayab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadan hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjul bait an istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqtu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasuddaquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqtu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innama yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal ummata rabbataha wa antural khuffatal auratal a'la ru'a asya'i yantaliku yatatawwaluna fil bayyinas summan taliku falabista maliyya summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu annakum ya'lamukum dinukum, rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang berpergian dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia berkata, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah Anda bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya sekaligus membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau Nabi SAW menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir,
serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lelaki itu menjawab, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Beliau Nabi SAW menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang kalimat tentang kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, bermegah-megahan, miskin dan pengembala kambing, saling bermegah-megahan, meninggikan bangunan, kemudian lelaki itu pergi, aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Hadis yang ketiga yaitu tentang halal dan haram. An Abi Abdillah Nu'man bin Yashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala baina wa innal harama baina. Innal halala bayyanun wa innal haramu bayyanun wa bainahuma mushtabihatu la ya'lamahunna katsiru minan nas. Faman ittaqa syubhati istabara lidainihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal jama' yushiku ayyaqa'a fih. Ala wa inna likulli malikin ala wa inna hima lillah muharramihi. Ala wa inna fil masjidi mudagha idza salahta salahal jasada kullahu wa idza fasadat fasadal jasada kullahu illa wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat akan terjatuh pada yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahui sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuhnya, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hadis yang keempat yaitu tentang implikasi iman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun aw liyasaftu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrimu jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukramu dhaifuhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 6018 sampai 6475 dan Muslim nomor 47. Hadis yang kelima yaitu tentang menebar salam.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adalakum aw la adullukum ala syanni idza fa'altumuhu tahayaitum afshu salamu bainakum, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga engkau semua itu sehingga Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga engkau semua itu sehingga engkau semua beriman, dan tidak akan dinamakan beriman engkau semua itu sehingga engkau semua saling cinta dan mencintai, dan tidaklah engkau semua suka kalau saya menunjukkan kepadamu semua pada sesuatu yang jikalau engkau semua melakukannya, tentu engkau semua akan saling cinta dan mencintai, yaitu sebarkanlah salam antara sesama semuanya, antara sesamamu semua. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-6, yaitu tentang Allah hanya menerima yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amrul mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilu safar ashfartu aghira yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa musyratuhu haramun wa mulyasuhu haramun wa ghadiya bil haram fa anna yustahabbu. Yang artinya, dari Abu Hurairah Rasulullah anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan, dan wanita yang kulitnya berubah, dan warna kulitnya yang berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Hadis yang terakhir yaitu tentang ghulul dan cara mencegahnya. Haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Syu'batun an Qatadahu an Abil Malihi an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu azza wa jalla wa saddaqahu min ghululi wa la sholatu bi ghairi zuhur. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Abu Al-Malih dan ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah azza wa jalla tidak menerima sedekah dari harta ghulul atau harta rampasan perang yang dicuri, dan juga tidak menerima sholat tanpa bersuci. Alhamdulillah, selesai sudah saya membacakan 7 hadis tadi. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.